Liao Tao sangat syok melihat putrinya berciuman dan membuatnya sangat marah, namun Bibi Wu menghalanginya. Bibi Wu langsung mengajaknya ke rumah Nenek Lin. Bibi Wu meminta maaf karena mengganggunya selarut ini, dan saat Liao Tao masuk, dia mengeluh karena putrinya, dirinya tidak ingin hidup lagi. Zhuang Ji pulang ke rumah dengan mengendap-endap, dan saat melihat Niao Niao, Zhuang Ji bertanya di mana ibunya. Niao Niao tidak tahu dan merasa semua tidak tahu jalan pulang dan mengaku dirinya takut dan ingin tidur dengannya. Mendengar itu Zhuang Ji akan ke sana setelah dirinya mandi. Sebelum tidur, Zhuang Ji dan Mai Dong saling berbalas pesan. Keesokan paginya, Niao Niao terkejut karena hari sudah siang dan langsung membangunkan Zhuang Ji karena dirinya akan telat. Zhuang Ji bingung kenapa ibunya tidak membangunkannya. Sadar ibunya tidak pulang ke rumah, Zhuang Ji menelepon Bibi Wu untuk menanyakannya. Mereka panik karena hari sudah siang dan Zhuang Ji segera menyiapkan makanan untuk Niao Niao. Sementara itu Bibi Wu yang berada di puskesmas memberitahu kalau Zhuang Ji sudah dewasa, jadi hal yang normal jika dia berpacaran. Mendengar itu Liao Tao memberitahu harus melihat lawannya dulu. Menurutnya Mai Dong orang yang baik. Liao Tao merasa saat Paman He meninggal, dirinya berterima kasih padanya, namun ini sudah berbeda karena dia mau menjadi menantu. Juga harus lihat latar belakang dari keluarganya. Bibi Wu memberitahu kalau Chen Mai Dong bisa dianggap orang yang berbakat. Ayahnya berbisnis di provinsi dan punya harta yang banyak. Liao Tao mengungkit neneknya yang menerobos rumah orang sambil membawa sabit dan dirinya merasa takut jika nanti ada hal buruk yang terjadi. Dia akan menebas Zhuang Ji dan juga dirinya dan langsung menyalahkan Bibi Wu karena dirinya mencarikan jodoh untuk Mai Dong. Tapi kenapa mereka tiba-tiba bersama? Mendengar itu Bibi Wu beralasan mereka teman saat SMA. Jadi mana bisa tahu? Bibi Wu menyuruh menutup setengah mata saja karena menurutnya Mai Dong tulus dengan Zhuang Ji. Bibi Wu memberitahu neneknya menyuruhnya mencarikan jodoh dan sudah memperkenalkan beberapa wanita padanya. Wanita semua setuju, namun Mai Dong sendiri tidak ada yang mau. Mendengar itu Liao Tao merasa justru itu Mai Dong dan neneknya tidak menentu. Zhuang Ji menyuruh membungkuskan bunga untuknya. Mai Dong mengira kakinya saja yang tidak berguna. Namun menurutnya ternyata juga tangannya. Mendengar itu Zhuang Ji langsung menendangnya. Saat Mai Dong membuka lacinya dan melihat banyak boneka, Zhuang Ji heran kenapa ada banyak mainan dan mengira bukan dirinya yang membelinya. Mai Dong mengaku ini pemberian pacarnya dan hanya formalitas. Zhuang Ji merasa dirinya menjaganya dengan baik. Saat Mai Dong bertanya kapan dirinya kembali ke Shanghai, Zhuang Ji memberitahu setelah tahun baru dan mengingatkan kalau sudah sepakat dan tidak ada yang boleh disembunyikan. Kemudian Zhuang Ji mengaku ada yang ingin dikatakan kepadanya tentang Nenek Lin dan ini bukan kabar baik. Zhuang Ji pulang ke rumahnya dengan membawa cherry dan juga memberikan bunga dan menyuruh Niao Niao memberikan ke temannya. Niao Niao langsung mencuci cherry tersebut, sedangkan Zhuang Ji yang melihat ibunya mengepel menggantikannya dan menyuruhnya duduk. Ibunya merasa cherry itu mahal dan menyindirnya apa dirinya sudah kaya sekarang. Zhuang Ji memberitahu kalau itu pemberian orang, kemudian Zhuang Ji menyuruh mencicipinya, namun ibunya sedikit acuh padanya. Zhuang Ji menyuruh jangan berhemat dan menyuruh memakannya karena itu tidak dibeli dengan uangnya. Mendengar itu ibunya memarahinya dan langsung menyindirnya kalau tidak ada kerjaan segera kembali ke Shanghai. Zhuang Ji bertanya-tanya kenapa dengan ibunya. Niao Niao malah beranggapan ibunya begitu karena dirinya penyebabnya. Namun menurut Niao Niao kelihatannya karena kakaknya, dan dirinya sekarang aman. Saat Nenek Chen pulang, Mai Dong mengaku akan menjemputnya. Namun kenapa tidak menjawab teleponnya? Nenek Chen mengaku sudah seumur hidup melewati jalan ini dan tidak akan tersesat. Mai Dong menebak Nenek Chen mengobrol dengan Nenek Lin. Mai Dong bertanya apa ini semua pemberian Nenek Lin. Nenek Chen memberitahu semua bahagia karena Nenek Lin memberi hadiah dan dirinya tulus menerimanya. Nenek Chen merasa tahun baru adalah tahun baru Imlek, jadi menanyakan apa sudah memberikan Zhuang Ji hadiah.
Maidong memberitahu kalau dirinya sudah memberikan sekotak ceri. Kemudian Nenek Chen sedikit menasehatinya kalau dirinya jangan sampai terjebak. Kalau memang menyukai Zhuang Ji, Nenek Chen menyuruh untuk pergi bersamanya ke Shanghai, karena menurutnya wanita seperti Zhuang Ji sangat langka. Namun Maidong mengaku di mana neneknya berada, di sana akan tinggal. Mendengar itu Nenek Chen memberitahu orang sepertinya bisa tinggal dimanapun, jadi kemanapun Maidong pergi akan mengikutinya. Kemudian Maidong mendapat telepon dan langsung bergegas pergi. Sementara itu di toko Liao Tao sedang melamun, tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Song Yi membeli ayam di sana. Tiba-tiba pelanggan lain menyapanya dan merasa dirinya kembali ke Nanping ingin bertemu Maidong. Mendengar itu Liao Tao langsung melihatnya. Song Yi mengaku akan menemui neneknya. Setelah Song Yi pergi, pelanggan itu bercerita kalau penampilannya sekarang lebih baik dengan memberitahu kalau Song Yi mantan Maidong dan membuat Liao Tao kesal hingga menutup tokonya. Sementara itu Zhuang Ji dan Yao Niao tengah menjemput Zhuang Yan dengan cara mengagetinya. Namun tiba-tiba ada telepon dari ibunya ingin segera menemuinya, jadi menyuruhnya datang. Zhuang Ji mengaku akan mengajak Niao Niao dan Zhuang Yan makan. Namun ibunya memaksanya bertemu, alhasil Zhuang Ji memberitahu adiknya kalau ibunya ingin bertemu dengannya dan menyuruh mereka makan sendiri. Liao Tao sudah menunggu Zhuang Ji di salah satu kafe, dan saat Zhuang Ji tiba, dia mengambil foto selfie dengan ibunya, kemudian bertanya ada urusan penting apa sampai memilih tempat ini. Liao Tao bertanya apa hubungannya dengan Maidong. Zhuang Ji merasa siapa bilang pacaran harus menikah dan membuat Liao Tao berpikir mereka hanya bermain. Zhuang Ji menjelaskan kalau masalah suka juga tidak bisa dihalangi dan sepakat saat bersama akan menikmati hubungan ini tanpa mengganggu rencananya kembali ke Shanghai. Liao Tao yang sedikit kesal dengan jawabannya mencoba memberitahunya kalau apapun yang dikatakannya, dirinya tidak percaya dan mengingatkan keluarganya adalah warga kota praja terhormat. Selama tinggal di sini, harus ikuti aturan di sini. Jadi jangan melakukan hal yang memalukan dan membuat orang lain membicarakan keluarganya di belakang. Zhuang Ji merasa ibunya keterlaluan, namun ibunya mengaku masih menahan makian dan menyuruhnya putus dengannya, namun Zhuang Ji menolaknya dan membuat ibunya marah. Ibunya merasa dengan gayanya seperti ini, jika tidak ditipu orang, baru aneh. Zhuang Ji beranggapan Maidong bukan seperti itu dan membuat ibunya menyindirnya kalau dirinya belum lama kenal, tapi sudah tahu dia bukan orang seperti itu. Saat ibunya bertanya apa dirinya tahu kalau mantan pacarnya datang, Zhuang Ji langsung terdiam. Zhuang Yi pergi ke rumahnya dan kebetulan neneknya membawa pemberian Song Yi. Melihat itu Zhuang Ji bertanya kenapa ayamnya ingin dibuang. Nenek Chen memberitahu tidak benci dengan ayamnya, namun dengan orang yang mengantarnya, dan saat Zhuang Ji bertanya, Nenek Chen hanya diam. Zhuang Ji merasa tidak apa-apa jika tidak ingin memberitahunya dan bertanya di mana Maidong. Nenek Chen memberitahu dia pergi kemarin malam dengan tergesa-gesa dan merasa ada yang terjadi di unit. Saat Zhuang Ji ingin pergi, Nenek Chen memberitahu kalau Song Yi datang ke sini dan Zhuang Ji sudah tahu kalau dia mantan pacar Maidong. Nenek Chen mengaku kalau dia wanita jahat, namun Zhuang Ji beranggapan dia tidak buruk sekarang karena Maidong juga tidak keberatan. Nenek Chen merasa dia tidak keberatan dengan menyebut Maidong bodoh karena dia diselingkuhi. Nenek Chen memberitahu kalau di hati Maidong sekarang hanya dirinya, kemudian Zhuang Ji mengaku dirinya ada urusan dan nanti akan menjenguknya lagi. Zhuang Ji terlihat sedang menunggu Maidong di tempat kerjanya, tiba-tiba dia dihampiri petugas di sana dan menanyakan apakah sedang menunggu seseorang. Zhuang Ji mengaku sedang menunggu Maidong. Mendengar itu dia memberitahu Zhuang Ji kalau Maidong pergi ke pantai pemandian dan membuat Zhuang Ji bertanya apa ini masalah pekerjaan. Mendengar kalau hari ini Maidong bebas dari pekerjaan, Zhuang Ji langsung mengirim pesan suara dengan mengingatkan sudah sepakat untuk jujur jika bertemu orang dan mengancamnya jika sampai menipunya. Zhuang Ji langsung bergegas ke pantai pemandian dengan naik taksi dan menelepon petugas kebersihan untuk menanyakan tentang Song Yi. Zhuang Ji yang sudah mengetahui kamar Song Yi langsung menuju kamarnya dengan mengetuk pintunya, dan saat Song Yi membuka pintunya, Zhuang Ji bertanya apa dirinya Song Yi dan sedikit melihat ke kamarnya. Song Yi bertanya sedang mencari siapa, dan saat Zhuang Ji melihat Song Yi sedang hamil dan ternyata ada suaminya di dalam,
Zuang Ji terdiam. 我叫庄杰。 Mereka kemudian mengobrol dan Zuang Ji meminta maaf atas kejadian tadi. Song Yi mengaku kalau Mai Dong pernah bercerita tentangnya. Song Yi mengaku setelah mengenal suaminya, dirinya jarang berhubungan dengan Mai Dong. Ada alasan Mai Dong bercerita tentang Zuang Ji padanya, yaitu menganggapnya penting dan juga mau membuatnya tidak lagi merasa bersalah. 愧疚。 Song Yi memberitahu berpacaran dengan Mai Dong 7 tahun, bukan karena hubungannya yang dalam, namun karena merasa bersalah. Song Yi memberitahu kalau kakaknya adalah Song Ran yang juga sahabat terbaik Mai Dong. Sementara itu Mai Dong mengurus kematian seseorang di pantai. Mai Dong menanyakan karena sudah ada peringatan tidak ada yang boleh berselancar dan berenang di pantai yang terbengkalai ini. Ibu korban pun tidak kuasa menahan air matanya melihat anaknya meninggal dan langsung menyalahkan pacarnya karena menurutnya sebelum kenal dirinya, anaknya tidak suka olahraga sial ini, jadi ibunya terus menyalahkannya dan beranggapan dirinya yang membunuh putranya. Song Yi bercerita kalau dirinya mengenalnya sejak kecil dan langsung menyukainya. Namun Mai Dong menganggapnya adik sahabatnya, jadi dirinya berusaha terus mengejarnya. Namun dia tidak pernah mempedulikannya, sampai akhirnya ada preman yang mengepungnya di luar sekolah. Saat itu dirinya mencoba meneleponnya, namun dia tidak menerima teleponnya, malah memberitahu kakaknya agar tidak mengganggunya lagi. Alhasil hari itu yang datang adalah kakaknya. Saat itu preman meremehkan kakaknya, dan kakaknya demi membelanya berkelahi dengan preman itu. Song Yi memberitahu kalau kakaknya tidak pernah berkelahi. Perkelahian itu adalah yang pertama dan satu-satunya. Jadi sejak saat itu setelah kakaknya meninggal, Mai Dong menggantikan tugas kakaknya dengan sukarela dengan melindungi dan menjaganya. Setelah mendengar semua ceritanya, Zuang Ji merasa Song Yi sekarang sudah bahagia karena menemukan orang yang tepat. 才知道新的收到。 Saat berjalan-jalan di tepi pantai, Zuang Ji ingat kata-kata Song Yi yang menyuruhnya untuk membuat Mai Dong selalu bahagia. Nenek masuk ke kamar Mai Dong karena mendengar Mai Dong yang dari tadi batuk-batuk. Nenek juga menyuruh Mai Dong menghubungi Zuang Ji karena dari tadi pagi Zuang Ji mencarinya. Melihat foto di meja, nenek mengambilnya dan bertanya kepada Mai Dong ini foto siapa. Mai Dong menjawab ini foto anak yang kecelakaan di pantai. Mai Dong memberitahu banyak orang yang telah reservasi pemakaman kepadanya, dan itu adalah salah satu alasan dirinya tidak bisa meninggalkan Nanping selain demi nenek atau gurunya. 有的时候，你的生活死了，你老了，跟谁团聚？人 Zuang Ji masuk ke kamar Mai Dong saat Mai Dong masih tidur. Saat Zuang Ji menyentuhnya, Mai Dong mengira itu adalah nenek dan dia tidak ingin makan karena masih ingin tidur lagi. Tapi setelah menengok dan melihat itu adalah Zuang Ji, dia langsung tersenyum. Zuang Ji menyentuh kening Mai Dong dan merasa bahwa Mai Dong masih sedikit demam. Kemudian Zuang Ji menyuruh Mai Dong untuk tidur lagi. Tapi Mai Dong ingin mengobrol sebentar karena dirinya merindukannya dan buat Zuang Ji langsung tersenyum. Zuang Ji langsung naik ke kasur dan mengaku akan menemaninya sebentar, lalu pergi mengantar ayam. Saat Zuang Ji memeluk Mai Dong mengaku bahwa baru kali ini dirinya dipeluk oleh seseorang. Karena nenek serta kakaknya tidak pernah memeluknya seperti ini, Mai Dong merasa sangat senang karena melihat Zuang Ji saat pertama kali membuka matanya. Tiba-tiba Zuang Ji bertanya akankah dirinya akan membencinya setelah meninggalkan Nanping. Mendengar itu Mai Dong hanya menggelengkan kepala dengan memberitahu hargai waktu yang ada selagi masih bisa bersama. Zuang Ji merasa Shanghai sangat penting untuknya karena dirinya tidak ingin menjadi orang yang berbeda dari dirinya sendiri demi Mai Dong. Mendengar itu Mai Dong langsung mengaku bahwa dirinya mendukungnya. Liao Tao menyuruh Zuang Yan membawa Niao Niao untuk pergi makan di luar karena di rumah tidak ada yang memasak. Setelah ibunya pergi, Niao Niao memberitahu kepada Zuang Yan bahwa Zuang Ji sudah mempunyai pacar, dan dia adalah Mai Dong. 那咱妈为什么不高兴啊？ Tiba-tiba Liao Tao kembali lagi dan meninggalkan uang untuk Zuang Yan dan Niao Niao makan, serta melarang menerima uang dari Zuang Ji lagi. 干什么呀？都围在这儿。 Nenek Chen heran mengapa di rumah Nenek Lin banyak sekali orang serta Bibi Wu ada di sana juga. Nenek Chen bertanya kepada Bibi Wu kemana Nenek Lin. Mendengar itu Bibi Wu memberitahu bahwa Nenek Lin dibawa ambulan karena ada tumor di kepalanya dan mungkin waktunya tidak lama lagi.
Nenek Chen langsung merasa sangat sedih sampai menjatuhkan makanan yang dibawanya untuk Nenek Lin. Saat berkendara di jalan, Liao Tao melihat Nenek Chen yang sedang berjalan sendiri seperti orang yang kebingungan. Mai Dong bangun dari tidurnya dan langsung mencari neneknya. Karena nenek tidak ada, Mai Dong meninggalkan ponselnya lalu pergi mandi. Saat di meja makan terjadi sedikit ketegangan karena Zhuang Yan yang tidak bisa memasak dengan benar. 我会用灶了，蛋白质啊，过年我做饭自己调的油醋汁儿。 Tiba-tiba Bibi Wu datang dengan berteriak dan bertanya ke arah mana Nenek Chen tadi pergi karena sudah dicari di seluruh gunung Xingshan tapi tidak ketemu. Bibi Wu menyalahkan dirinya sendiri karena telah memberitahu tentang Nenek Lin yang hidupnya sudah tidak lama lagi kepada Nenek Chen. Mendengar itu Zhuang Ji langsung berlari keluar dan Liao Tao segera menyuruh Zhuang Yan serta Niao untuk mengejar Zhuang Ji. Semua orang beramai-ramai mencari Nenek Chen tapi belum juga ketemu. Zhuang Ji datang dan langsung mencoba untuk menenangkan Mai Dong. Kemudian mereka kembali mencari di mana keberadaan Nenek Chen. Karena seperti mendengar suara angsa Jisan, Zhuang Ji pun mencari suaranya dan akhirnya Zhuang Ji melihat Nenek Chen yang tengah duduk sendirian di tepi danau. Zhuang Ji langsung menelepon Mai Dong dan memberitahu bahwa dirinya telah menemukan nenek dan dirinya akan mengawasinya. 不着急，你慢慢来。瞧， Setelah Nenek Chen ketemu, Liao Tao memarahi Zhuang Ji karena kakinya yang terluka saat ikut mencari Nenek Chen. Namun Zhuang Yan membelanya kalau dia hanya mengalami luka luar. Ibunya mengingatkan jika dirinya tetap memilih Mai Dong, ini yang akan dilaluinya kelak karena neneknya akan menua hari demi hari. Hal mencemaskan akan makin banyak, dirinya juga tidak akan bisa memikirkan karir. Apalagi setelah melahirkan anak, semua akan diurus sendiri. Mendengar itu Zhuang Ji memberitahu dirinya akan kembali ke Shanghai setelah tahun baru. 这都是负累，你这身体，以后谁也别偷砍谁。 Mai Dong membawa Nenek Chen ke apartemennya. Nenek Chen bertanya kenapa membawanya ke sini. Mai Dong merasa di sini lebih hangat. Namun Nenek Chen mengaku pusing saat menaiki lift pelan-pelan dan membuat Mai Dong menyindir kalau dirinya ingin ikut pergi ke Shanghai dengan kaki seperti itu. Nenek Chen mengaku tidak akan pergi lagi dan menurutnya pergi kemanapun tidak ada artinya. Nenek Chen merasa Mai Dong dan Zhuang Ji harus pergi bersama ke Shanghai dan menyuruh untuk sering-sering mengunjunginya saja sudah cukup. Mai Dong ingin mengambil cuti besok untuk mengantarkannya ke rumah sakit provinsi melihat Nenek Lin. Namun Nenek Chen menolaknya karena Nenek Lin akan melarangnya. Mendengar itu Mai Dong bertanya kenapa Nenek Chen bisa tahu. Nenek Chen mengaku pergi ke stasiun dan melihatnya dan dia berteriak menyuruhnya kembali. Dirinya baru pertama kali melihatnya seperti itu. Menurut Mai Dong Nenek Lin tidak mau membuat Nenek Chen khawatir. Nenek Chen mengaku jika ingin meminta nasihat pasti selalu mengandalkannya. Sekarang malah menemukan jawabannya sendiri dengan menyuruh menjalani hidup dengan baik karena semua akan berakhir di dalam kubur. 行了，洗洗水。 Zhuang Ji melakukan panggilan video dengan Mai Dong dan Zhuang Ji langsung menanyakan kabar Nenek Chen. Mai Dong memberitahu kalau hatinya hancur dan bisa merasakannya. Mai Dong merasa harus menemaninya akhir-akhir ini. Zhuang Ji mengaku hanya dirinya yang tersisa di sisi nenek. Mai Dong merasa juga ada Zhuang Ji. Zhuang Ji mengaku kelak akan lebih sering mengunjunginya dan membuat Mai Dong menyuruh jangan membual. Karena dirinya hanya beberapa bulan di sini. Mai Dong merasa tidak punya kencan yang baik untuknya. Jadi Mai Dong ingin mengajaknya nonton film karena berpikir kelak merasa mereka seperti pasangan palsu. Mendengar itu Zhuang Ji menciumnya dari jauh. Tahun baru Imlek sudah tiba, dan malamnya Zhuang Ji dan Mai Dong janji menonton dengan Mai Dong. Namun Zhuang Ji terlambat karena ibunya pulang telat dan tidak berani berangkat lebih awal. Dan saat Zhuang Ji mengajak masuk, Mai Dong memberitahu filmnya sudah dimulai 40 menit yang lalu, jadi menurutnya percuma. Mendengar itu Zhuang Ji mengajaknya duduk di tangga. Zhuang Ji mencium bau wangi dan merasa Mai Dong memakai parfum. Mendengar itu Mai Dong memberitahu jika tahu kencan di tangga, dirinya tidak akan mandi dan membuat Zhuang Ji tertawa. Saat Mai Dong mengeluarkan air minum di dalam sakunya dan memberikan ke Zhuang Ji, dia merasa Mai Dong seperti Doraemon dan langsung memeriksa sakunya membawa apa lagi dan langsung menemukan pelembab bibir.
Zhuang Ji merasa Maidong sudah merawat bibirnya dan juga memakai merek yang sama dengannya dan membuat Maidong malu. Zhuang Ji merasa Maidong tidak banyak bicara saat kencan dan langsung memejamkan mata dengan mendekatkan wajahnya. Alhasil Maidong langsung menciumnya. Zhuang Ji menggodanya untuk memakaikan pelembab bibir padanya, namun kenapa melecehkannya dan langsung berteriak. Melihat itu Maidong menutup mulutnya. Karena merasa udara sudah dingin, Maidong akan mengantar Zhuang Ji pulang. Namun Zhuang Ji tidak mau karena ingin duduk dulu sampai filmnya habis, dan akhirnya mereka duduk berdua bersenang-senang sambil makan popcorn bersama. Nenek Chen sedang melakukan panggilan video dengan Nenek Lin dan saat Maidong datang dan melihatnya, Maidong mengucapkan selamat tahun baru kepada Nenek Lin. Nenek Lin memberitahu uang ampau darinya untuk minta kepada Nenek Chen. Mendengar itu Maidong langsung tertawa dan kemudian Maidong pergi meninggalkan Nenek Chen dan Nenek Lin. Sebelum pergi Maidong melihat betapa bahagianya saat neneknya berbicara dengan Nenek Lin. 这个都活过保险。 Liao Tiao dan semua sedang menyiapkan persembahan dan juga arak untuk ayah Zhuang Ji dan juga untuk Paman He, dan kemudian mereka semua bersulang dan makan bersama. Karena Zhuang Ji terus saja melihat jam dinding, ibunya bertanya kenapa. Zhuang Ji mengaku bahwa dirinya ada janji melewati tahun baru dengan seorang teman. Mendengar itu ibunya kesal dan langsung menyuruh semua orang untuk tetap di rumah saja bersama keluarga yang kemudian mengakibatkan Zhuang Ji bertengkar dengan ibunya. 九姑娘，这钟点谁跟人出去？现在都几点了？这家里谁没被你伤过呀？脾气一上来总口不这这都给我滚蛋！完没完了？我还不知道你们哪个当妈的放心闺女大半夜了。我快30岁了，谁嫌人家了？ Setelah Zhuang Ji pergi, Niao langsung mencoba untuk menenangkan ibunya, sementara Zhuang Yan mengejar Zhuang Ji untuk tidak menyalahkan ibu karena mungkin suasana hatinya sedang tidak baik. Dia memberitahu beberapa hari yang lalu ada masalah di pabrik, tangan seorang pekerja baru hampir saja terpelintir di dalam mesin. Oleh sebab itu pekerjaan terhenti hingga minggu depan. Zhuang Yan mengaku pulang kali ini karena merasa ibunya sudah cukup tua dan melihatnya berjemur saat itu dan mengira dia mirip nenek dan membuat Zhuang Yi terlihat sedih. Kemudian Zhuang Ji menyuruh Zhuang Yan untuk menghibur ibunya. Zhuang Yan menyuruhnya jangan khawatir, karena masalahnya dan Maidong, ibunya cepat atau lambat akan mengerti. 自己都想不明白呢。 Zhuang Ji pergi ke tempat Maidong merayakan tahun baru bersama temannya, dan saat melihat Maidong, Zhuang Ji langsung memeluknya dan minum. Maidong menyuruhnya pelan-pelan, namun Zhuang Ji mengajaknya untuk menari bersama merayakan malam tahun baru. Maidong merasa Zhuang Ji memakai parfum. Zhuang Ji mengaku ingin meninggalkan kesan baik agar dirinya tidak melupakannya. Zhuang Ji bertanya ke Maidong apa bukan orang seperti itu, mencari kesenangan dalam kesempatan. Mendengar itu Maidong mengaku akan melakukannya jika bersamanya. Zhuang Ji kemudian memejamkan matanya dan menyuruh menciumnya. Namun Maidong malu karena banyak orang. Zhuang Ji memberitahu kalau mereka pasangan brengsek, jadi tidak apa-apa. Namun tiba-tiba ada dua orang pria yang menyentuhnya dan membuat Zhuang Ji marah karena menyentuhnya. Maidong menyuruh untuk meminta maaf padanya, namun kedua pria itu mendengar kalau mereka pasangan brengsek, jadi tidak perlu serius dan mengajak bermain bersama. Namun karena kedua pria itu menolak meminta maaf pada Zhuang Ji, terjadi sedikit keributan dan membuat Zhuang Ji ingin memukulnya dengan kursi. Zhuang Ji terlihat marah kenapa Maidong menghalanginya. Maidong memberitahu mereka sudah diusir keluar. Maidong menyindirnya sikapnya tadi seperti ingin berkelahi, namun beranggapan sebenarnya tidak mampu. Zhuang Ji merasa horoskop mereka tidak kokoh karena setiap kencan selalu tidak lancar. Mendengar itu Maidong langsung memeluknya dan memberitahu tidak perlu kesal dengan orang yang tidak pantas seperti ini. Maidong menyuruh melewati tahun baru dulu jika mau pulang, dan saat Zhuang Ji bertanya kemana melewatinya. Maidong ingin mengajaknya ke rumah barunya. Namun Zhuang Ji menyindirnya apa dirinya terlihat seperti wanita yang sesuka hati ikut dengan pria. Maidong merasa dirinya mirip. Mendengar itu Zhuang Ji terlihat kesal dan membuat Maidong mengaku dirinya hanya bercanda dan langsung memanggil taksi.
Setelah sampai di rumah barunya dan melihatnya, Zhuang Ji merasa Maidong punya dekorasi yang lumayan. Maidong memberitahu kalau sama dengan rumah kota praja pada umumnya. Mendengar itu Zhuang Ji beranggapan memang direnovasi seperti rumah nikah. Karena di kota praja selalu seperti ini, dijodohkan, kencan buta, menikah dan punya anak. Maidong menyuruh untuk tidak mengungkit perjodohan dengannya karena punya kesan buruk. Kemudian Zhuang Ji melihat ada boneka pohon dan membuatnya bertanya ini apa? Melihat itu Maidong langsung teringat Zhuang Ji yang memakai kostum pohon saat SMA dan langsung ingin mengambilnya. Namun Zhuang Ji merasa itu adalah dirinya dan membuat Maidong mengakuinya. Zhuang Ji bertanya kapan membuatnya, namun Maidong mengaku dirinya lupa, namun karena Zhuang Ji memaksanya, Maidong memberitahu membuatnya saat SMA. Kemudian Maidong memegang tangan Zhuang Ji dan menyuruh mengatakan padanya ada apa dengannya malam ini dan merasa ada hubungannya dengannya. Zhuang Ji memeluknya dan bertanya apa dirinya pernah membawa orang ke sini. Maidong memberitahu kalau tidak ada. Kemudian Zhuang Ji mematikan lampunya dan langsung duduk di atas Maidong. Zhuang Ji membuka kancing baju Maidong dan teringat ibunya yang selalu memarahinya dengan menyindir hubungan mereka. Zhuang Ji bertanya kenapa dirinya tidak bereaksi sedikitpun. Maidong mengaku ingin tahu apa yang akan dilakukannya. Melihat Zhuang Ji terus membuka kancing bajunya, Maidong merasa Zhuang Ji mabuk berat. Namun Zhuang Ji mengaku dirinya hanya ceroboh dan langsung menciumnya. Sementara itu Nenek Chen melakukan panggilan video dengan Nenek Lin dan memperlihatkan kembang api padanya. Maidong yang sudah tidak kuat untuk segera merasakan serabi lempit Zhuang Ji mengaku akan melepaskan kaki palsunya. Namun Zhuang Ji yang terus teringat kata-kata ibunya membuatnya sadar dan langsung melepasnya. Melihat itu Maidong terkejut dan bertanya ada apa. Zhuang Ji merasa Maidong memaksanya. Mendengar itu Maidong menyuruh untuk mengulang apa yang barusan dikatakannya. Zhuang Ji mengaku dirinya menyesal dan langsung memakai bajunya pergi meninggalkannya. Melihat itu Maidong melempar boneka pohon itu ke dinding. Maidong mengejarnya dengan naik motor dan mengaku ingin mengantarnya. Maidong mengaku sudah memikirkannya sepanjang jalan, jika dirinya menyinggungnya meminta maaf padanya. Maidong merasa cinta sesaat itu tidak baik dan memang itu benar karena lebih sangat rapuh. Jadi Maidong beranggapan pengetahuannya dangkal dan tidak level dengan menyuruh lupakan saja. Maidong akhirnya meninggalkan Zhuang Ji bertepatan dengan dihitung mundurnya malam tahun baru. Zhuang Ji masuk di kamar dan melihat Niao Niao sudah tidur dan langsung menyelimutinya. Dia melihat surat di sampingnya yang ternyata ditujukan untuknya dan langsung membacanya. Ternyata isi surat itu adalah Niao Niao ingin tidur dengannya. Niao Niao juga memohon agar tidak bertengkar lagi dengan ibu. Karena Niao Niao tidak ingin melihatnya menangis. Begitupun juga tidak ingin melihat ibunya menangis karena membuatnya sangat sedih. Zhuang Ji yang membacanya langsung meneteskan air matanya. Niao Niao juga bercerita saat gurunya membaca artikel tentang ayah yang membuatnya sedih. Namun dirinya masih bisa bangga karena masih punya ibu, kakak perempuan dan kakak laki-laki yang menyayanginya. 有姐姐有哥哥，近了一点呀。我希望你和妈都不要。 Keesokan paginya, Zhuang Ji membantu ibunya memasak. Zhuang Ji bertanya apa akan membuka tokonya hari ini. Ibunya mengaku menutupnya 1 hari untuk beristirahat. Ibunya memberitahu kalau besok dirinya akan pergi ke Chengdu membeli bumbu marinasi untuknya. 看您头一天就这么吃饭，吃饭。 Sampai di Chengdu, Zhuang Ji membeli banyak bumbu untuk ibunya. Kemudian tiba-tiba Xixia menelepon dan menyuruh Zhuang Ji untuk segera pulang. 不是在回家的路上我跟你绝交。忘了，我今晚就回。 Saat Xixia melihat seseorang yang membuang sampah dengan sembarangan, Xixia menjadi semakin kesal dan sedikit bertengkar dengan orang itu. Tiba-tiba Cui Ge datang dan membantunya. 干嘛呢？你又是神经病！你说什么？居委会的吧？辛苦了啊！ Melihat Cui Ge di sana, Xixia bertanya mengapa dirinya ada di sini. Ternyata Cui Ge mengantar koyok obat yang dipesan oleh Xixia dan juga membawakan sebuah hadiah kecil untuknya. Xixia hanya mengucapkan terima kasih dan langsung pergi meninggalkan Cui Ge. Tapi sebelum pergi, Xixia menoleh dan mengajak Cui Ge untuk naik ke atas untuk minum teh. Sampai di rumah Xixia,
Cuige terlihat sangat salting dan membuat Sisia tertawa melihatnya. Tiba-tiba ponsel Sisia berbunyi, ada telepon dari Zuang Ji yang memberitahu dirinya sekarang berada di dalam kereta perjalanan pulang. Zuang Ji bercerita bahwa pada malam tahun baru, dirinya berkencan dengan Mai Dong. Tapi mendengar cerita Zuang Ji, Sisia malah langsung memarahi Zuang Ji. Zuang Ji langsung memberitahu bahwa saat itu dirinya tidak berpikir jernih. Sisia juga menyuruh Zuang Ji untuk segera meminta maaf kepada Mai Dong dan melarang Zuang Ji memakai Pluto saat berbicara dengannya. Karena mendengar Sisia yang terus mengoceh dan memarahinya, Zuang Ji sengaja memutus sambungan teleponnya dengan Sisia. Setelah selesai telepon, Cuige beranggapan bahwa Sisia sedang menghujat orang secara sepihak dan merasa bahwa dirinya semakin menyukainya. Kemudian Sisia mengajak Cuige untuk turun dan menemaninya makan karena Sisia sudah merasa lapar sekali. Mendengar itu Cuige sangat senang sekali dan mengaku dirinya akan mentraktirnya makan. Sebelum berjalan pergi, Sisia menyuruh menganggap ini kencan pertama dan menyuruh jangan mengacaukannya. 我一句话都不说。